Aduh, aku sakit sekali. Kamu menabrakku, sakit. Kamu yang nabrak sendiri. Aduh, tolong, ada orang. Kamu kok nggak tahu malu? Kalau nggak bangun, aku lapor polisi. Tolong, ada yang nabrak orang nggak mau tanggung jawab. Teman-teman, lihat nih. Kakak ini ditabrak mobil mewah. Nyawanya di ujung tanduk. Kamu ngapain sih? Aku lagi siaran langsung. Semuanya aku rekam tadi. Nggak boleh biarkan orang lemah seperti ini ditindas. Sekarang aku lapor polisi, kasih video ke polisi. Mungkin kamu malah bisa masuk berita sosial. Masuk berita? Gila. Jangan lari. Terima kasih, Nona. Kalau bukan karena kamu, aku dan nyonya tua kami nggak bisa ngapa-ngapain dalam situasi kayak gini. Sama-sama. Cuma bantu sedikit. Lain kali pasang dashcam aja. Iya, terima kasih ya. Aku duluan. Yuk pergi. Gimana? Nggak apa-apa. Ayo kita buruan siap-siap siaran. Aku baik-baik aja. Anak gadis yang baik banget. Cantik dan baik hati. Kalau 11 Cheng bisa dapet cewek kayak gini. Nenek, mending urusin kesehatan sendiri dulu. Sudah nunggu bertahun-tahun. Cuma pengen 11 Cheng. Cepat cari pacar, nikah, kasih aku cicit. Hari ini, beneran ada harapan. Selamat ya, Nek. Harapanmu selama ini akhirnya tercapai. Lihat nih cewek ini, familiar nggak? Ini bukan cewek tadi? Benar-benar jodoh. Ini malah dapat hikmahnya. Bener banget. 11 yang pulang. Nenek, Tante Mei. Lihat, siapa cewek ini? Nggak kenal. Lihat baik-baik, masa nggak kenal? Aku sama dia cuma. Kalau aku nggak suruh situ awasi kamu. Apa kamu mau sembunyiin dari nenek? Situ si pengkhianat lagi. Aku bilang, kamu ini maksudnya apa sih? Apa kamu sengaja mau bikin nenek marah? Apa kamu mau biarin aku cepat-cepat pergi, biar kamu? Nyonya tua. Nenek, jangan emosi, Nek. Nenek, Nenek besar. Nenek. Nenek, 11 Cheng. Kondisi nenek sudah tidak baik lagi. Nenek jangan terlalu banyak pikiran. Dokter bilang cuma perlu istirahat. Nenek sudah tua. Mungkin tidak bisa menemanimu terlalu lama lagi. Yang paling nenek khawatirkan adalah kamu. Sejak kecil kamu keras kepala. Ketika ada masalah tidak bisa berbelit, selalu mengorbankan diri sendiri. Ada masalah juga tidak pernah bilang ke nenek, tapi nenek berharap kamu menemukan seorang gadis yang perhatian dan lembut. Bentuk keluarga yang baik. Bahkan nanti kalau nenek sudah tiada, nenek juga bisa tenang. Nenek, jangan bicara seperti itu. 11 Cheng. 11 Cheng. Dengar kata nenek. Kalau benar-benar ada yang disuka, bawa dia pulang, biar nenek lihat. Cepat-cepat berkeluarga. Nenek.
Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mulai tulis. Tunggu, tunggu. Apa yang harus kutulis? Nama, latar keluarga, kepribadian, zodiak, tanggal lahir. Kamu lagi periksa KTP? Kalau kamu mau berpikir begitu juga boleh. Kalau ada permintaan, langsung saja katakan dengan jelas. Tidak usah berbelit. Kamu mau aku tulis kondisi pribadi? Meskipun aku sudah menandatangani kontrak denganmu, tapi kita belum saling mengenal. Nanti aku harus membawamu pulang menemui nenekku. Kalau ketahuan sama nenek kalau kita masih asing, maka semuanya akan berakhir. Berakhir maksudnya? Kerjasama antara aku dan kamu. Dan semua uang muka yang sudah ditransfer ke rekeningmu. Kalau dia menarik kembali uang muka dari Jin 11. Operasi transplantasi ibu. Aku tulis. Cuma kondisi pribadi kan? Apa yang kamu ingin tahu? Aku tulis semuanya. Mulai. Sudah cukup lihat belum? Sudah selesai tulis? Serahkan ke sini. Hobi pribadi, biskuit coklat, kue keju, susu, permen pelangi. Kelebihan pribadi, teh susu, sup siput pedas, kepiting kecil, suka tidur, malas bangun pagi. Aku benar-benar jago milih restoran. Setiap kali aku makan bareng sahabat, restoran yang aku pilih, dia selalu bilang enak banget. Datang sekali pengen 2 kali, datang 3 kali. Ini bukan kelebihan? Kalau gitu, kamu keluarin kelebihan pribadimu, biar aku juga bisa ngetawain. Banyak banget. Kamu bos apa sih? Kok nulis hobi pribadi bisa sebanyak ini? Aku adalah CEO grup yang sangat normal. Semua hobi dan kebiasaan tidurku ini. Kamu harus hafal satu persatu. Ingat jelas. Tapi di kontrak nggak ditulis harus hafal sebanyak ini. Tujuan aku kontrak denganmu adalah untuk bikin nenek senang. Selama bisa bikin nenek senang, kamu harus lakukan. Kalau kamu gak bisa hafal pasal-pasal ini, ketahuan di depan nenek, maka kamu dan semua yang kamu inginkan akan hilang. Mengerti?
Gak nyangka dapat promosi Huayan, malah harus hafalin pelajaran. Dari SMP aku gak pernah hafalin aturan-aturan sebanyak ini. Bilangan genap. Pak Gu. Semua barang harus digunakan dan diletakkan dalam jumlah genap. Apa maksudnya? Maksudnya, semua barang harus berjumlah genap. Betul. Semua hal di sekitarku harus genap, termasuk kamu. Aku Kita menikah saja. menikah. Tapi di kontrak nggak disebutkan harus nikah. Aku kontrak denganmu, supaya keinginan nenek tercapai. Dia selalu pengen lihat aku nikah dan berkeluarga. Nggak perlu sampai nikah segitunya kan. Aku gak berani nikah dan urus KTP sama kamu. Kita cuma perlu adain upacara nikah kecil-kecilan, atau foto prewedding. Biar dia lihat aja. Dia ngomong gampang aja. Nikah foto-foto. Kan pertama kali dalam hidup. Masa pertama kali paling romantis dalam hidup. Dikasih ke orang itu. Kamu gak bisa hafal pasal-pasal ini. Ketahuan di depan nenek. Maka kamu dan semua yang kamu inginkan akan hilang. Tunggu dulu. Pak Gu. Aku nggak sengaja. Kukira liftnya kosong. Mau masuk atau enggak? Tentu saja aku mau masuk. Jin 11, kita ketemu lagi. Nenek. Nenek, Anak-anak sudah datang, jangan marah lagi, Nek. 11 Cheng. Kalau udah sama Jin 11, ngapain sembunyi-sembunyi nganterin dia ke hotel? Nenek, kenapa nggak istirahat di rumah malah ke hotel? Aku? Situ si pengkhianat lagi. Udah, jangan marahin situ. Nenek cuma khawatir sama kalian, pengen kalian cepet-cepet mantepin. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya aku ketemu Jin 11. Ini juga jodoh kita, cucu dan nenek. Bukan pertama kali. Ini rahasia kecil aku sama Jin 11.
11 Cheng. Hari ini kamu bawa Jin 11, soal pernikahan kalian. Harus langsung dijadwalkan. Besok lusa? Besok. 11, kamu pindah ke sini aja besok. Apa? Harus pindah ke sini juga? Tentu saja. Kalau udah nikah sama 11 Cheng, masa nggak tinggal bareng? Tapi kontrak aku sama Gu 11 Cheng. Nenek, meski kita mau nikah, nggak mungkin secepat ini. Setidaknya kasih waktu buat siap-siap barang. Aku juga butuh waktu buat persiapan. Persiapan apa lagi? Di rumah kita lengkap kok. Langsung pindah aja. Nenek, Aduh, jantungku. Nenek, baiklah, besok aja. Besok malam aku jemput kamu. Gu 11 Eng. Kamu. Lepasin. Gu 11 Eng, kamu gila ya? Gimana bisa aku pindah besok? Tapi aku udah janji sama nenek. Aku nggak janji. Kontraknya juga nggak bilang aku harus rumah sama kamu. Tapi di kontrak jelas-jelas tertulis tentang kondisi tak terduga yang diajukan pihak pertama karena force majeure. Pihak kedua wajib bekerja sama tanpa syarat. Apa? Ada kondisi kayak gitu juga? Hijin 11, kali ini aku mati karenamu. Tenang saja, setelah kamu pindah ke sini, aku tidak akan ganggu kamu sedikit pun. Kamu bisa anggap aku sebagai rekan kerja saja. Kita bisa saling bekerja sama setelah kondisi nenek membaik. Kamu bisa dapatkan yang kamu mau dan pergi dengan selamat. Aku perempuan, jadi barangnya agak banyak. Aku. Hanya satu kamar. Di rumah tidur, mau tidur di 2 kamar? Aku tidak punya 2 kamar, tapi bukannya kamu harus siapkan 2 tempat tidur? 2 tempat tidur. Jangan dekat-dekat aku. Kita sudah sepakat tidak saling ikut campur. Kamu tidur di sofa, aku di tempat tidur. Kenapa? Karena aku pihak pertama. Kamu kok tidak gentleman sama sekali? Bukannya seharusnya wanita didahulukan? Tidak. Kenapa? Mau tidur di tempat tidur? Bisa, kembalikan uang muka. Kita balik kontraknya. Kamu tahu itu tidak mungkin. Ini namanya menindas, ya? Sofanya terlalu kecil, aku tidak muat. Sabar dulu tidur beberapa hari, nanti. Aku usahakan carikan kasur untukmu. Semprotan anti pelecehan. Apa ini?
Kenapa ada barang ini? Sudah, kamu urus barang-barangmu dulu. Aku mau mandi. Oh ya, jangan sembarangan sentuh barang, terutama lemari. Oke. Hi Jinsi, kenapa kamu matikan lampunya? Maaf, aku tidak sengaja. Aku nyalakan. Iya, maaf, aku tidak sengaja. Aku tidak lihat apa-apa. Lampu. Iya, lampu. Sudah puas lihat? Puas. Belum.
Ayo. Cepat makan bareng nenek. Suka makan bakpao atau cakwe? Ayo. Wah, banyak sekali ya. Kebetulan aku lagi lapar. Wajar kalau lapar. Terima kasih. Tadi malam tidurnya nyenyak enggak? Tadi malam tidurnya nyenyak. Ini pertama kali aku di rumah keluargaku. Nggak nyangka sofa di rumah keluargaku aja. Sofa. Begitu unik. Aku suka banget. Syukurlah kalau suka. Nanti, kamu jadi nyonya rumah di sini. Semua yang ada di rumah ini adalah milik kamu dan 11 Cheng. Asal kalian berdua rukun, hati nenek ini tenang. Ayo, makan. Cepat makan. Makanlah. Hi Jin 11. Kamu kok di sini? Aku nelpon berkali-kali kamu gak angkat. Kita janjian foto di studio hari ini, lupa? Foto. Foto pernikahan. Aku. Ayo kita foto pernikahan pakai Hanfu. Hanfu. Jangan dilepas dong. Model-model ini nggak cocok buat kamu. Tapi aku tahu model mana yang paling keren buat kamu. Ini, pakai yang ini, keren banget. Yang terakhir. Oke. Keren banget. Oke. Oke, ayo. Bagus. Satu lagi. Pengantin wanita sudah siap? Kalau sudah, keluar yuk.
Tersenyum dong. Iya, lihat aku. Aku rasa kedua mempelai ini masih kurang santai. Ayo, coba pikirkan pose lain lagi. Oke, dekatkan sedikit. Dekat lagi. Iya, dekat lagi. Dekat lagi. Mempelai pria, tolong gantikan mempelai wanitanya. Biar terlihat lebih mesra. Ayo kita coba pose yang lebih mesra lagi. Mempelai wanita, coba peluk leher mempelai prianya. Seperti ini. Gini, Gini. Turunkan tangan. Wahai mempelai pria, terus peluk pinggang mempelai wanita, tatap mata dengan penuh perasaan. Peluklah, apa kamu benar-benar bisa atau tidak? Aku tidak bisa. Kedua kepala kalian mendekat lagi, lebih dekat lagi. Peluk mempelai wanita, cium dia. Ayo cium satu. Cium satu. beraninya kamu. Kamu pikir aku mau? Tim penekan kepala maju. Ini apa sih situasi memalukan ini? Mengapa foto ini diperbesar begitu besar? Jangan bicara. Terima kasih, terima kasih. Melihat kalian begitu saling mencintai, nenek juga lega. 11-11. Kamu dan 11 Cheng, baik-baiklah bersama. Hari-hari berikutnya, nenek hanya menunggu untuk menggendong Cicit. Cicit, Semangat! Semangat, semangat! Pergi. Bu 11 Yang, kamu pasti harus menjelaskan sesuatu, kan? Kamu sudah dengar apa yang nenek katakan? Apa yang perlu dijelaskan? Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri saja sudah cukup. Tapi aku, Merek kosmetik Eropa yang diwakili oleh Fuboya. Yu Gui Zhihua, setelah masuk pasar domestik, trennya sangat kuat. Ada media melaporkan, itu akan berdampak pada penjualan Huayan kami. Bos, apa kamu dirasuki oleh apa? Ngomong apa sih? Tapi aku sudah lama tidak melihatmu tersenyum begitu aneh. Anehnya sampai hatiku sakit. Apa perlu gaji paruh kedua tahunmu juga dipotong? Biar hatimu yang kecil itu benar-benar sakit. Bos, kalau kamu potong gaji paruh kedua tahunku, aku hanya bisa tinggal di rumahmu, kamu yang menafkahiku. Rumahku tidak bisa. Reaksinya besar sekali, ternyata benar menyembunyikan kecantikan, wajah berseri-seri. Kalau begitu sibuk, lebih baik pergi bersihkan ruang rapat.
Aku akan terus meneliti lini produk. Jangan buang waktuku. Bos, apa perlu aku ke rumah Gu bantu bersihkan kamar tidur? Sup ayam sudah datang, sudah matang. Bagaimana? Sangat harum. Keterampilan memasakmu, aku yang paling percaya. Tapi, ini dia. Ini aku sengaja minta dari orang kampung halaman. Anggur tonik ginseng dan rusa. Orang sana bilang, cuma butuh 1 botol kecil ini aja. Dijamin anak muda itu bakal bergairah, penuh semangat. Barusan, di sofa kamar mereka, aku nemuin bantal dan selimut. 11 Cheng dari kecil emang keras kepala. Pasti dia nggak bakal inisiatif, iya. Aku andalkan si jimat kecil ini. Tinggal nunggu gendong cicitku. Cepet. Tambahin lagi. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Hijin 11. Kamu bawa mama kemana sih? Nenek. 11 Cheng itu kerja. Nenek cuma mau lihat kamu, udah terbiasa nggak di sini? Nenek, aku udah terbiasa. Hidupku enak kok. Kalau hidupnya enak, nenek tenang. Sini. Ini aku dan Xiao Mei sengaja buat kalian berdua. Masak sup ayam hitam tonik ginseng. Nanti kalau 11 Cheng pulang, kalian berdua minum yang banyak ya. Nggak usah kali. Nggak boleh. 11 Cheng kan lagi sibuk-sibuknya kerja. Ditambah lagi urusan nikah kalian. Nenek khawatir sama kalian. Ya udah, nanti dia pulang aku minum bareng dia. Pintar, ayo pergi. Desain emboss kotak bunga simpel, elegan, rata, nggak keriput. Garisnya rapi. Kemasan kotak bunga ini menggabungkan warna-warna pastel yang lagi tren. 5 menit lagi kalau belum balik, makan malammu habis, aku habisin. Nggak bisa ses. Sangat disukai pengguna wanita muda. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Emang kalau lapar, apa aja enak. Panas banget. Nenek, 11 Cheng pulang. Gimana kantor hari ini?
Lumayan nenek, urusan kantor lain kali aja aku laporin. Aku mau ke kamar dulu. Gu 11 Ceng. Sudah makan? Hari ini sibuk banget, rapat aja belum sempat. Pak Gu. Gue perhatiin kamu hari ini. Kayaknya ganteng banget. Kamu ngapain? Nggak ada apa-apa kok. Cuma ngerasain panas banget. Panas. Wah, adem. Enak banget. Kamu makan apa sih? Gue minum sup nenek. Panas banget. Masih panas. Aku mau lepas baju. Gusi Ceng, kamu nggak panas? Biar gue bantu. Jangan. Jangan. Lepasin. Sini, biar aku. Lepasin. Si Cheng, kalian udah selesai makan malam? Aku masuk buat ambil piringnya. Nggak usah, nanti kami antar sendiri. Oke. Kenapa cuma minum semangkuk sup ayam? Kayak habis dipukul gitu? Lumayanlah. Bikin kaget aja. Kayaknya emang nggak boleh sembarangan minum sup ayam. Sup ayamnya beracun.
Gu Si Cheng. Ada apa? Gue lapar. Kalau lapar, makan ini. Kalau terus diliatin, gue minta bayar. Bayar dulu 100. Kamu belum kenyang makan malam? Kok cepet lapar? Bukannya udah gue kasih tahu? Gue doyan banget makan. Tapi, makan malam bikinan Bibi Mei. Aku takut. Ada tambahan. Cara yang sama, nenek nggak bakal pakai 2 kali. Nggak juga sih. Dulu waktu siaran, sibuk banget. Sering nggak sempat makan. Jadinya, malamnya cuma makan mie instan, itu udah makan utama sehari. Cuma sekali sehari? Perlu sibuk segitu? Dengar-dengar sih. Aset kamu nggak sedikit. Itu Hi. Dulu gue boros banget. Uang yang ada habis buat beli barang-barang mewah. Tas sepatu hak tinggi, dan sebagainya. Makan. Kamu nggak temani aku makan? Aku nggak pernah makan malam. Lalu, kenapa ada 2 mangkok? Selalu seperti ini? Apa? Bilangan genap. Semua barangmu, rak buku, meja samping tempat tidur, perlengkapan mandi. Termasuk koleksi buku, semuanya ada 2 yang persis sama. Di kantor nggak usah ditanya lagi. Waktu pertama kali aku wawancara kerja, langsung ketahuan semua barang di mejamu. Ada 2 yang persis sama. Gu 11 Cheng, ini namanya. Obsesi angka genap. Ya angka genap. Gimana sih bisa punya hobi aneh kayak gini? Ini nggak aneh kok. Aku cuma suka barang-barang berpasangan, nggak sendirian. Aku benci barang-barang yang sendirian di dunia ini. Tapi di dunia ini, nggak ada barang yang persis sama, kan? Tapi dalam batas kemampuanku. Aku bisa bikin mereka semirip mungkin. Tapi, ini buatan manusia,
Loh. Gu 11 Ceng. Kamu punya OCD? Ini sama kamu. Kayaknya nggak ada hubungannya, ya. Jangan salah paham. Aku cuma mau bantu. Nona Hi, tolong paham hubunganku sama kamu. Patuhi kontrak yang kita tanda tangani. Aku nggak butuh kamu mengatur hidupku. Apalagi menganalisis hidupku. Pak Gu, aku bukan. Gu, Dasar bodoh. Kaki. aku templin plaster aja bisa. Luka lama belum sembuh, nambah luka baru. Kalau terus-terusan diabaikan, nggak akan sembuh-sembuh. Jangan gerak. Kamu aja yang ceroboh. Cuma bakal ganggu aku. Sakit? Sok kuat aja. Kan udah kubilang jangan ganggu aku. Sabarlah, sebentar lagi selesai. Gak apa-apa, aku kuat kok. Ekspresimu kok gitu sih? Gak kok. Cuma, gak nyangka kamu bisa ketawa. Malah bisa cengengesan. Kelihatannya emang udah nggak sakit ya. Terima kasih, Pak Gu. Udah berapa kali bilang, di rumah jangan. Jangan panggil Pak Gu, panggil 11 Ceng. Ingat aja. Mulai sekarang, kamu tidur di kasur, aku di sofa. Ini sepatu kristal, didesain khusus klien, pasti nggak bikin lecet. Sudah kupikir-pikir, cocok banget buat kamu. Semoga suka. Fuboya. Apaan sih ini? Dia perhatian banget ya. Mungkin waktu itu dia lihat sepatu hak tinggiku bikin lecet. Jadi, Gu 11 Ceng, tunggu dulu. Semua ini buat kamu. Aku. Malam itu aku bilang, semua sepatumu nanti. Aku yang beliin. Kebanyakan ini.
Kamu mau ngapain? Jangan gerak. Mulai sekarang kamu nggak perlu pakai sepatu hak yang bikin lecet. Nggak perlu lagi lakukan hal yang nggak kamu suka. Sepatunya cantik, tapi aku nggak bisa terima. Sudah aku kembalikan, makasih ya niat baiknya. Kontrak promosi online udah selesai. Jangan lupa ambil produknya di kantor. Aku pulang. Kamu perhatian banget ya. Sampai rayain ulang tahun orang lain sendirian. Pak Gu, selama nggak ganggu kontrak, sosialisasi biasa aja. Itu kan nggak boleh kamu ikut campur? Ternyata kamu masih ingat kontrak. Kalau kamu keluar sendirian. Terus ketahuan nenek, gimana jelasinnya? Cuma makan sama temen biasa. Perlu jelasin apa? Temen biasa aja? Iya dong. Emangnya kamu kira aku sama Fuboya hubungan apa? Masa teman biasa juga harus hati-hati. Apalagi Fuboya itu juga nggak ketemu berapa kali. Berhati-hatilah dalam berteman. Kau memanggilku kembali hanya untuk memberitahuku hal ini? Aku punya tugas untukmu. Tugas apa? Kau pernah kuliah di Jerman kan? Betul. Besok malam aku ada acara yang sangat penting. Makan malam bersama klien dari Jerman, mereka membawa istri datang. Jadi aku ingin mengajakmu pergi, sekaligus menjadi penerjemah untukku. Menjadi penerjemah? Ada masalah? Yang pergi ke Jerman itu Hijin 11, bukan aku. Ada masalah kok. Maksudku, klien membawa istri mereka datang. Tapi aku bukanlah istri aslimu. Kurasa ini tidak terlalu pantas kan? Itu tidak penting, kau hanya perlu melakukan tugas penerjemahan dengan baik. Hal lain tidak perlu kau pikirkan. Tapi, Masih ada hal lain yang ingin kau sampaikan? tidak. Keluar saja. Maaf Presiden Gu, aku tiba-tiba ingat, aku ada urusan besok siang. Batalkan saja. Baiklah. Tidak bisa dibatalkan, aku sudah janji dengan Anan untuk melakukan siaran langsung besok.
Lagi pula Presiden Gu sudah menghabiskan banyak uang untuk kami. Kami harus menjalankan tanggung jawab kami dengan baik, kan? Tidak apa-apa untuk kali ini saja. Baiklah. Presiden Gu, besok Anang sudah mengundang bantuan luar. Dia adalah influencer besar dengan jutaan pengikut, janjinya sudah dibuat. Kita sebagai orang harus menepati janji. Tidak ada urusan yang lebih penting dari tugas besok. Baiklah. Bagaimana begini? Aku akan membayar untuk mencarikanmu penerjemah terbaik. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Kau beralasan terus seperti ini. Apa alasannya? Beritahu aku alasanmu. Tidak ada alasan. Aku pasti akan pergi besok. Presiden Gu. Selamat malam. Halo, senang bertemu denganmu. Bagus-bagus, sudah terasa nuansanya. Tapi aku ini belajar buru-buru di saat akhir. Apa gunanya hanya belajar beberapa kalimat percakapan sehari-hari? Aku harus jadi penerjemah besok. Memang betul. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sudah ada ide. Ada ide apa yang kamu punya? Aku sudah menemukan senjata rahasia untuk menang. Anan, aku bisa selamat kali ini. Ada apa? Tidak apa-apa. Pasangan Li Peumen hampir sampai kan? Tuan Gu. Tuan Li Peumen, selamat datang di Tiongkok. Bahasa Jerman Tuan Gu sangat standar. Dia bilang bahasa Jermu kamu sangat standar. Cuma bisa sedikit saja. Mari kita duduk dan bicara. Mari semua duduk dan bicara. Aku selalu sangat menghargai bioteknologi Jerman. Kali ini bisa bekerja sama dengan Tuan Li Peumen. Aku sangat senang. Aku selalu sangat menghargai bioteknologi Jerman. Kali ini bisa bekerja sama dengan Tuan Li Peumen. Aku sangat senang. Aku juga selama ini bekerja sama dengan Tuan Gu. Tuan Gu memang seperti yang dikatakan. Tidak mau menyerah sedikit pun dalam urusan bisnis. Tuan Li Peumen memuji kamu loh. Tidak mau menyerah sedikit pun dalam bisnis. Anda terlalu memuji, ini prinsipku. Entah apakah makanan di sini sesuai dengan selera Anda. Mari kita makan sambil bicara. Entah apakah makanan di sini sesuai dengan selera Anda. Mari kita makan sambil bicara. Aku khawatir kamu kurang memahami pasar Tiongkok. Jadi aku mengundang seorang temanku untuk jadi konsultan. Dia juga ahli dalam promosi merek, akan segera sampai. Tuan Li Peumen bilang dia kurang memahami pasar Tiongkok, jadi mengundang temannya yang sudah dikenal bertahun-tahun untuk jadi konsultan. Teman Tuan Li Peumen. Pasti juga elit di industri ini kan? Kalau kamu lapar, bisa makan sedikit. Tapi jangan lupa tugasmu sendiri. Bos Gu, ini saus cabai favoritmu. Aku. Bos Gu suka makan pedas ya?
Benar. Barangmu jatuh. Apa? Kamu salah lihat. Ada apa-apa ini? Tidak apa-apa. Nona Hi, apakah kamu baik-baik saja? Maaf semuanya. Saya terlambat datang. Bayarnya datang. Lama tidak berjumpa Li Peumen. Selamat datang ke Cina. Terjemahan selanjutnya saya yang urus. Ternyata penasihat yang disebut Tuan Li Peumen. Xiao Gu, Jin 11. Kita bertemu lagi. Sepertinya Xiao Gu tidak terlalu puas dengan saya jadi penasihat. Anda penasihat yang diundang Tuan Li Peumen. Asalkan untuk proyek baik, saya tentu tidak keberatan. Hanya saya harap tujuan Anda murni. Selain orang dan hal dalam proyek ini. Jangan terlalu dipikirkan. Xiao Gu, Anda terlalu banyak berpikir. Lebih baik kita bicara kerja dulu, bayar kalian kenal. Iya.